Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Muhammad Imam Husaini M. Nasir, JGP Angkatan 7, Pendidikan Guru Penggerak. Saya berasal dari SD Negeri Terata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Dalam upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Diane Gose menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, serta yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, perlu halnya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dalam diri murid, guru haruslah menjadi teladan, menjadi seorang model sekaligus mentor dari murid di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Ki Hajar Dewantara memposisikan seorang guru sebagai seorang penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban, yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi, bukan memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada murid. Murid menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik. Dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol. Yang pertama, memberi hukuman, yang kedua, membuat rasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru menyelesaikan masalah bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi terciptanya student well-being. Peran manajer juga memunculkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu kemandirian, inovatif, kolaboratif, kreatif, dan berpihak pada murid. Guru dengan kualitas manajer berarti dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang baik di kelas, sekolah, dan masyarakat. Dalam menerapkan restitusi untuk menangani permasalahan murid di sekolah, ada 3 tahapan
yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah disiplin positif dan motivasi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman ataupun penghargaan, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pemahaman yang kedua adalah peraturan kelas beralih menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hal ini dikarenakan keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan curahan pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang ditetapkan oleh seorang guru. Yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan.
Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sebagai seorang guru harus memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Berikutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pemimpin pembelajar, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Sebagai pendidik diharapkan mampu menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor atau manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah melewati pembelajaran pada modul 1.4 ini adalah yang pertama, saya harus memahami beberapa aspek, yaitu konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya juga mulai merefleksikan budaya positif yang pernah saya terapkan. Kemudian, hasil refleksi budaya positif yang saya terapkan sebelumnya berupa perbaikan dalam bentuk penerapan budaya positif sesuai dengan modul. Posisi kontrol yang saya ambil sebelumnya adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Setelah pembelajaran modul ini, saya mulai berubah menjadi posisi kontrol, pemantau, dan manajer. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah yang pertama, menyusun keyakinan kelas pada pertemuan pertama tahun pelajaran. Kegiatan ini bertujuan agar kelas dapat terkoordinir dengan baik di jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sangat berdampak positif, membentuk karakter disiplin positif kepada murid. Posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah penghukum. Hal ini saya lakukan karena belajar dari pengalaman saya saat di bangku sekolah. Ketika saya melakukan kesalahan, dengan adanya hukuman saya menjadi pribadi disiplin yang tertanam pada diri saya sampai sekarang. Berawal dari dipaksa menjadi terbiasa. Perasaan saya ketika melihat anak disiplin yang diawali dengan hukuman membuat saya merasa berhasil. Setidaknya ketika berada di depan saya, mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, yang menjadi bahan pemikiran saya ketika mereka berhadapan dengan guru lain, mereka mengulangi kesalahan tersebut. Yang berikutnya adalah dalam memberikan motivasi. Dalam memberikan motivasi kepada murid, masih menjadi budaya, yaitu apresiasi berupa barang seperti hadiah ketika mereka mendapat juara kelas, kemudian penghargaan ketika menjadi peserta didik yang berkarakter, bahkan apresiasi dalam bentuk uang. Saya merasa bahagia melihat keceriaan mereka saat menerima apresiasi tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut, hal baik yang sudah saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di kelas, dan pada saat saya memberikan motivasi kepada murid. Sedangkan yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol yang saya gunakan, yang dimana
sebelumnya sebagai penghukum, hendaknya harus berubah menjadi manajer. Sebelum pembelajaran modul ini, saat saya berinteraksi serta menangani murid yang kurang disiplin, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum. Karena bagi saya perlu memberikan efek jerah kepada murid terhadap kesalahan yang ia lakukan. Saat berada pada posisi kontrol itu, saya merasa itu langkah baik karena dapat mengontrol tingkah laku anak yang kurang baik. Namun, yang menjadi bahan pemikiran saya adalah hukuman yang saya berikan tidak berdampak positif ketika mereka berhadapan dengan guru yang lain. Hanya berlaku ketika mereka berhadapan dengan saya. Berawal dari pemikiran itu dan pemahaman-pemahaman baru yang saya dapatkan selama pendidikan di modul 1.4 ini, saya merubah posisi kontrol saya menjadi manajer. Posisi kontrol manajer mengajarkan sesuatu bersama-sama dengan murid, memotivasi murid untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung murid untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh murid itu sendiri. Sebelum pembelajaran modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Suatu waktu saat jam pelajaran sudah dimulai, guru agama menyerahkan 11 orang murid yang tidak mengumpulkan tugas. Dan mereka langsung berdiri di depan saya. Saya tanya satu persatu kesalahan apa yang mereka perbuat sehingga diberikan hukuman oleh guru agama. Kemudian menanyakan penyebab hal itu bisa terjadi. Jawaban mereka bermacam-macam, ada yang benar-benar lupa mengerjakan tugas, dan ada yang tugasnya sudah jadi namun lupa membawa buku tugas. Saya menasihati mereka agar senantiasa ingat kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang murid. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Kemudian sebelum berangkat sekolah harus mengecek dulu peralatan-peralatan yang harus dibawa ke sekolah sehingga tidak ada yang tertinggal di rumah. Kemudian saya menyampaikan konsekuensi yang harus mereka terima, yaitu harus salim dengan guru agama, kemudian sampaikan permohonan maaf dan janji tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selama pembelajaran modul ini, banyak ilmu yang saya peroleh dalam mewujudkan budaya positif di sekolah pada umumnya dan di kelas khususnya. Namun yang menjadi penting untuk dipelajari adalah bagaimana cara membangun kerjasama yang baik serta visi misi yang sama antar warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif sehingga dapat terlaksana dengan baik.